Insan ini katakan rahasia Allah, rahasia zat, sifat, asma, dan af'al Allah itulah. Sempurna dah tuh dah. Jadi untuk memandang wujud kesempurnaan Allah itu betul-betul nyata pada insan. Ya, makanya karena insan itu rahasia Allah, maka insan itu sebut wujudullah. Apa hadisnya tuh Rio? Bahwa insan itu rahasia Allah dan rahasia Allah itu itulah wujudnya sendiri. Al-insanu sirih wa ana sirahu. Apa artinya itu? Ah. Dan aku adalah rahasia dirinya. Itu dia. Insan itu rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasia dirinya. Insan tadi. Rupanya, ya, manusia itu itulah nyatanya Tuhan. Manusia itu itulah wujudnya Allah. Manusia itu itulah kezahiran aku. Itu bahasanya Tuhan. Nah, sekarang kita perhalus kajinya. Ya. Ketika kita memandang insan, siapa insan itu sebenarnya? Nah, sebelum kita mandang Allah, siapa insan itu? Itu dia. Insan itu Muhammad rupanya. Inilah yang dikatakan tuh rahasia tuh. Ya. Yang dikatakan rahasia itu Muhammad. Nah, rahasia Allah itu Muhammad. Tidak insan lagi. Muhammad sebutannya. Nah, kalaulah rahasia Allah itu sebut nama Muhammad, siapa Muhammad itu sebenarnya ya? Itu udah Allah itu sendiri. Ya. Allah, Muhammad, insan. 3 namanya, 3 pula orangnya Pak Jol. 1. Kalau 1 orangnya bagaimana cara menjelaskannya itu? Namanya 3, orangnya 1. Coba sebutkan gimana caranya itu? Insan rahasia diriku. Coba ulang lagi. Allah nama batinku, Muhammad nama wujudku, insan itu rahasia diriku. Oh ya, alhamdulillah. Siapa yang nanggung situ? Aku yang menanggung. Apa yang ditanggungnya? Fi'ilnya zat sifat asma. Alhamdulillah, dah khatam kajian itu dah. Dah khatam dah tuh dah. Ya, ini yang disebut namanya ahad itu sebetulnya ahad. Ini yang disebut ahad. 3 namanya 1 orangnya. Karena 3 namanya 1 orangnya maka disebut ahad. Ahad. Alif, apa maknanya tuh? Ya Allah. Itu dia. Muhammad. Dal, Adam. Apa artinya tuh? Allah, Muhammad, Adam. Coba beri maknanya. Allah. Coba Bu pakai. Jangan pasal juga lagi. Ini udah diterangkan oleh Pak Jul tadi ini ya. Udah diterang Pak Jul. Allah, Muhammad, insan. 3 nama 1 dirinya. Ya kan? Maka disebut ahad. Allah, Muhammad, Adam. Coba beri makna. Allah. Allah namaku, alhamdulillah. Muhammad apa? Muhammad wujudku. Adam. Adam rupaku. Alhamdulillah, tidak ada pasrahnya lagi. Habis sudah. Tidak ada pasrahnya lagi dah. Ya, sekarang Ustaz mau nanya lagi. Nama yang Ibu sebut tuh, tentu ada orangnya tuh. Ya kan? Ibu sebut Allah namaku, Muhammad wujudku, Adam rupaku. Sekarang Ustaz mau nanya. Allah, Muhammad, dan Adam tuh yang mana orangnya tuh? Diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri ini adalah dirinya Allah, nyatanya Allah itu. Kalaulah diri ibu ini nyatanya Allah, wujudnya Allah, patrikan dalam diri kita nih. Diri ibu ini, itu dia. Setelah ibu paham bahwa diri ibu itu adalah wujudnya Allah, nyatanya Allah, dan Allah,
Bagaimana duduk pahamnya lagi? Perlu disebut-sebut? Tidak perlu disebut. Kenapa tidak perlu disebut, Bu? Kapan tidak perlu disebut lagi? Bantu ya, kenapa tak perlu disebut? Kalau udah nyata, ya Allah, kenapa tak boleh disebut lagi? Hah? Kenapa tak boleh disebut lagi? Hah? Oh, udah kelu. Apanya kelu nih? Apa maksud lidahnya kelu? Tidak ada suara lagi. Maksudnya kelu. Tidak ada kata, tidak ada suara. Apa maksud tidak ada kata dan suara itu? Bantu Haji. Udah kelu lidahnya, tidak ada suara lagi. Artinya kita sudah pasrah, keakuan kita sudah pasrah, kita sudah panah dan bakamila. Fana dan bakamila, itulah maknanya. Kalau disebut juga, untuk apa gunanya? Menerangkan. Hah? Menerangkan. Tuh dia, bagus Pak. Alhamdulillah, dah sambung menyambung dah. Kalau disebut juga untuk menerangkan, menjelaskan kepada yang lain yang belum paham tentang Allah tuh. Tapi kalau udah sama-sama paham, sama-sama ani yang selesai. Kalau ada bandrek minum juga lehnya. Tuh lah, kaji dah. Tuh Rio, kaji Rio. Kalau lah paham, tinggal minum saja. Lapar makan lah, kok panik, menjual kan tuh bawa lah lo. Ya, pasai ngaji tua pulang lah. Udah sempurna nih. Ya. Ini yang dikatakan tidak ada yang bisa dikaji lagi. Kenapa tidak bisa dikaji? Karena dah hapus, dah habis. Dah hapus semuanya, dah kosong. Nggak bisa dikaji lagi, dah. Rupanya yang kita ceritakan selama ini, kita menceritakan yang kosong. Menceritakan yang tak ada sebenarnya. Kalau masih ada lagi, kita bisa ceritakan, bisa kita jelaskan, tandanya belum putus kaji lagi. Tanda kaji itu telah putus bagaimana, Pak? Tanda kaji itu sudah khatam, tanda kaji itu sudah putus, tanda kaji itu tamat gimana? Nah, itu tidak bisa disebut lagi. Nah, itu dia maksudnya, tidak bisa disebut, diceritakan lagi. Nah, habis dah semuanya. Yang memandang dia, yang mendengar dia, apalagi diceritakan lagi. Yang berkata dia, yang mengambil, yang melangkah dia, yang hayat dia, yang sama basar kalam ilmu kuda iradat, yang wujud hanya dia. Itu habis maksudnya itu Pak Haji. Yang dikatakan oleh Nabi itu, man arafallah fahu Allah itu. Ini dia, ini hadisnya. Man arafallah fahu Allah. Man arafallah kala disanahu. Siapa yang telah mengenal Allah? Allah itu segala yang wujud. Allah itu segala yang nyata. Allah itu segala rupa. Allah itu segala bentuk. Bahwa Allah. Maka segala bentuk dan rupa itu yang Allah tuh. Karena dia yang awal. Karena dia yang awal. Yang awal ini maksudnya dialah diri yang awal. Sebelum adanya segala yang ada. Sebelum adanya segala yang wujud. Dialah yang awal itu. Ini yang awal tuh. Kalau dia yang awal, tentu dia yang akhir. Karena yang akhir itulah tempat memandang yang awal tuh. Kalau dia yang awal dan akhir, maka segala yang zahir dia juga. Kenapa? Karena yang zahir itu yang batin, itu yang sebenarnya. Itu yang Allah tuh kalah di sana. Nggak bisa disebut, nggak bisa lagi dikaji. Itu tandanya telah tamat namanya. Tapi kalau bisa disebut juga, belum tamat namanya lagi. Kalau masih bisa disebut juga belum tamat namanya. Kan masih bisa disebut. Yang dikatakan khatam, yang dikatakan tamat, tidak bisa disebut lagi itu. Itulah makna heningkan akal, heningkan hati, heningkan rasa. Kalau udah hening akal, hati, dan rasa, bergerak nih rasa, yang gerak itu dia. Memandang, mandang itu yang dia. Mendengar itu yang dia. Melangkah itu dia. Itu dia. Karena ada hening semuanya. Tidak ada siapa-siapa lagi. Ketika bergerak, bergerak itu yang Allah. Mengambil itu yang Allah. Mendengar itu yang Allah. Itu rasa itu. Maka rasa itu yang disebut namanya rasa kesadaran Tuhan. Jadi Tuhan yang sadar akan dirinya. Tuhan itu yang ateis.
Tuhan itu yang ateis. Ateis sepertinya ya. Nah, kalau Tuhan itu ateis, apa maksudnya tuh? Tuhan itu ateis, Allah itu ateis, kata Ustaz. Apa maksudnya bisa ditangkap dari bahasa Ustaz? Ya, Tuhan Allah itu tak yakin lagi bahwa ada Allah yang lain selain dirinya. Karena yang Allah itu hanya di atau ateis itu. Jadi tidak ada manusia yang ateis. Yang ateis itu Allah. Allah yang tidak yakin, Allah yang tidak percaya bahwa ada Tuhan yang lain lagi selain dirinya. Karena Tuhan itu hanya dia. Itu maksudnya. Ya, tidak yakin Allah itu ada Tuhan yang lain lagi selain dirinya. Karena kan dia yang Tuhan satu-satunya. Apa ayatnya tuh? Bahwa dia Tuhan satu-satunya. Aku ini Tuhan, namaku Allah, tidak ada Tuhan yang lain lagi. Aku cuma satu-satunya. Apa ayatnya, Pak? Iya, enggak sempurna kan ayatnya, Bu? Tuh dia ayatnya. Surah At-Toha tuh. Innani anallah. Apalagi? Sesungguhnya aku ini Allah. Apa ujungnya lagi dah? Bentar ya. Baji apa ayatnya? Innani anallah. Betul Pak Jul ujungnya? La La ilallah. La ilallah. Kalau la tidak ada Tuhan, nanti la ilaha illallah. Apa, Bu? La ilaha illa anta. Engkau jadinya. Itu dia. La ilaha illa ana. Itu maksudnya. Aku ini Tuhan, namaku Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang lain. Aku yang Tuhan tuh. Aku satu-satunya. Itu dia Tuhan. Ya. Jadi bukan Bapak Ibu mempertuhankan diri. Ya. Jadi kita mempertuhankan Allah yang Allah itu sudah nyata pada alam. Nyatanya pada alam itu sempurnalah pada diri. Diri inilah kesempurnaan memandang nyatanya Allah pada alam tadi. Ya, diri Bapak Ibu inilah kesempurnaan memandang Allah yang nyata pada sekalian alam. Jadi kalau ingin melihat Allah, lihatlah kepada manusia. Manusia itulah kesempurnaan memandang Allah yang nyata pada sekalian alam tuh. Tapi Bapak Ibu bukan Allah. Jadi belajar ilmu tauhid bukan ngaku-ngaku Tuhan, bukan ingin jadi Tuhan, bukan ingin merampok Tuhan, bukan ingin menyandingkan diri dengan Tuhan. Tapi belajar ilmu tauhid gunanya apa Pak Joel? Belajar ilmu tauhid, belajar ilmu marifat, kalau bukan ingin jadi Tuhan, kalau bukan ingin ngaku-ngaku Tuhan, untuk apa belajarnya? Itu dia mantap. Agak padik jawabannya. Kita belajar ilmu marifat, belajar ilmu tauhid, bukan ingin jadi Tuhan, bukan pula ingin ngaku-ngaku Tuhan. Tapi belajar ilmu marifat dan tauhid untuk mengenal dan memahami hanya Allah yang ada. Allah cuma yang wujud, kita tidak pernah ada. Itu maksudnya. Jadi tidak ada bahasa pengakuan itu. Kalau ada orang mengatakan belajar ilmu tauhid nanti jadi Tuhan, salah dia menyikapinya. Ya. Jadi belajar ilmu tauhid itu untuk menyatakan Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud. Contohnya bisa Pak Jo mencontohkan itu. Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud. Ada nggak cerita yang bisa diambil untuk menyatakan Allah itu cuma yang wujud? Ada yang cerita? Cerita wali bisa menceritakannya? Sesi Jenar tuh. Bisa ya menceritakan sedikit? Benar dia tuh. Apa benar salah? Sesi Jenar, Abu Yazid Al-Bustami, Abu Mansur Al-Khallat, itu benar ya. Ibnu Arabi benar. Ya, yang keliru dan yang salah itu cara orang memahami dirinya. Itu dia. Benar dia. Cuma orang yang syariat yang tak mampu memandang ya akan kalam-kalamnya yang dibukakan tadi, di situ orang mengatakan dia itu jadi Tuhan katanya. Atau gila, salah. Inilah sama dengan ajaran kita buka nih ya. Ajaran yang Ustaz sebut nih, ini ajaran wahdatul wujud.
Wahdatul wujud. Nah, jadi sebutannya aja dua, bunyinya dua, lafaznya dua, hakikatnya satu. Dari sejak sononya kata Ustaz, Allah itu ahad, Allah itu esa. Tidak pernah Allah itu dua. Esa satu. Nah, ini saya buat contoh lagi gini. Nah, ini ahad namanya. Ahad, esanya, esa, ahad. Ini yang ahadnya. Ini yang wahdatul wujud namanya nih ya. Jadi wahdatul wujud itu wujud yang satu, dirinya hanya satu-satunya. Itu maksudnya. Hanya dirinya satu-satunya. Nah, kalau payah Bapak Ibu memahami wahdatul wujud, dirinya satu-satunya. Hanya dia seorang saja. Itu yang Ustaz bahasakan wujud yang mutlak. Dia cuma yang ada. Nah, ini yang wahdatul wujud tuh. Bukan dua wujud jadi satu wujud. Nah, salah orang tuh. Bapak banyak baca buku nih gitu, Ustaz. Tak mengaji dia, tak ada gurunya, baca buku aja dia pahaminya. Hanya wahdatul wujudnya. Apa artinya wahdatul wujud tadi, Rio? Wujudnya satu, hanya dia satu-satunya. Kalau payah Bapak Ibu, hanya dia satu-satunya. Itu lebih mudah lagi orang memahaminya. Daripada wujud mutlak, tak ada wujud yang lain lagi. Padahal ini ada juga wujud. Hanya dia satu-satunya. Lihat. Lalu, karena dia hanya satu-satunya, kemudian dia bertajalli. Dia ingin melihat dirinya. Maka Ustaz tanya sama beliau, Bapak bisa melihat wajah Bapak? Bingung dia. Tidak bisa Ustaz. Lalu bagaimana supaya Bapak bisa lihat wajah Bapak? Butuh cermin. Cermin itulah tajalli untuk memandang diri tadi. Allah satu-satunya nia. Lalu dia ingin dikenal. Karena dia dikenal, maka dia mentajalikan dirinya, menzohirkan dirinya. Nia. Yang batin nih, nia, wahdatul wujud nih. Satu-satunya dia. Ini batin nih. Ya, kalau kita gunakan bahasa-bahasanya, ini dia batin. Lalu yang batin ingin dikenal, lalu dia menjadi zohir. Yang batin ingin dikenal, lalu dia menjadi zahir. Lihat. Ini dia. Pertanyaannya, samakah ya sobekkan ini dengan kertas yang kita sobek ini? Sama. Apa sebabnya sama? Yang ini nih, kertas sobekkan ini berasal dari kertas yang disobek. Asal yang satu. Ini yang dikatakan wahdatul wujud. Sebutannya dua. Perkataannya dua, hakikatnya satu. Yang ini yang dikatakan Allah min ibadihi juz'an. Bahwa kertas yang disobek nih, sobekkan nih, ya dari kertas yang disobek, ini yang dikatakan min ibadihi juz'an. Kertas ini bahagian daripada kertas yang ini. Kita ini bahagian daripada diri Tuhan. Kalau bahagian daripada diri Tuhan, dua atau satu tuh? Satu dia tuh.